Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendra Arif Kurniawan, NIM A7101800803. Saya dari semester 5 kelas B. Slide pertama yaitu pengerasan sistem operasi. Pertama, langkah penting pertama dalam mengamankan sistem adalah mengamankan sistem operasi dasar. Kedua, langkah-langkah dasar. Ketiga, install dan tambal sistem operasi. Install dan tambal sistem operasi yaitu yang pertama, perkuat dan konfigurasikan sistem operasi untuk memenuhi kebutuhan keamanan sistem yang teridentifikasi secara memadai dengan pertama, menghapus layanan, aplikasi, dan protokol yang tidak perlu. Selanjutnya, konfigurasi pengguna, grup, dan izin. Yang selanjutnya, mengkonfigurasi kontrol sumber daya. Kedua, install dan konfigurasikan kontrol keamanan tambahan seperti antivirus, firewall berbasis host, dan sistem deteksi intrusi atau IDS. Selanjutnya, uji keamanan sistem operasi dasar untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil cukup untuk memenuhi kebutuhan keamanan. Slide selanjutnya, penyiapan dan penambalan awal, yaitu keamanan sistem dimulai dengan penginstalan sistem operasi. Selanjutnya, idealnya sistem baru harus dibangun di jaringan yang dilindungi. Selanjutnya, proses penginstalan dan pengerasan penuh harus dilakukan sebelum sistem diterapkan ke lokasi yang diinginkan. Selanjutnya, instalasi awal harus menginstal minimal yang diperlukan untuk sistem yang diinginkan. Selanjutnya, proses boot keseluruhan juga harus diamankan. Selanjutnya, integritas dan sumber kode drive perangkat tambahan harus divalidasi dengan hati-hati. Selanjutnya, sangat penting bahwa sistem selalu diperbarui dengan semua tambalan terkait keamanan penting. Yang terakhir, harus menyiapkan dengan validasi semua parts pada sistem penguji sebelum menerapkannya dalam produksi. Slide ketiga, harus layanan aplikasi, protokol, dan yang tidak diperlukan. Yang pertama, jika lebih sedikit paket perangkat lunak yang tersedia untuk menjalankan resiko berkurang. Yang selanjutnya, proses perencanaan sistem harus mengidentifikasi apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk sistem tertentu. Selanjutnya, saat melakukan penginstalan awal, default yang disediakan tidak boleh digunakan, yaitu konfigurasi default diatur untuk memaksimalkan kemudahan pengguna dan fungsionalitas daripada keamanan. Jika paket tambahan diperlukan nanti, mereka dapat diinstal saat diperlukan. Slide keempat, konfigurasi pengguna, grup, dan autentikasi, yaitu tidak semua pengguna dengan akses ke sistem akan memiliki akses yang sama.
ke semua data yang sumber daya di sistem itu. Yang selanjutnya, hak istimewa yang lebih tinggi harus dibatasi hanya untuk pengguna yang membutuhkannya, dan kemudian hanya ketika mereka diperlukan untuk melakukan tugas. Selanjutnya, proses perencanaan sistem harus mempertimbangkan: pertama, kategori pengguna di sistem; kedua, hak istimewa yang mereka miliki; ketiga, jenis informasi yang dapat mereka akses; keempat, bagaimana dan di mana mereka mereka didefinisikan dan diautentikasi. Yang selanjutnya akan default yang disertakan sebagai bagian dari instalasi sistem harus diamankan. Pertama, yang tidak diperlukan harus dibuang atau dinonaktifkan. Yang kedua, kebijakan yang berlaku untuk kredensial autentikasi yang dikonfigurasikan. Slide selanjutnya, konfigurasi kontrol sumber. Itu setelah pengguna dan grup ditentukan, izin yang sesuai dapat diterapkan pada data dan sumber daya. Selanjutnya, banyak panduan pengerasan keamanan, penyediakan daftar perubahan, dan direkomendasikan untuk konfigurasi akses default. Yang selanjutnya, install kontrol keamanan tambahan, yaitu keamanan lebih lanjut dimungkinkan dengan menginstal dan mengkonfigurasikan alat keamanan tambahan, yaitu antivirus software, host-based firewall, IDS or IPS software. Yang terakhir, application whitelisting. Slide selanjutnya, uji keamanan sistem, yaitu langkah terakhir dalam proses pengamanan awal sistem operasi dasar adalah menguji keamanan. Tujuan: pastikan langkah-langkah konfigurasi keamanan sebelumnya diterapkan dengan benar. Selanjutnya, identifikasi kemungkinan kerentanan. Selanjutnya, daftar periksa disertakan dalam panduan pengerasan keamanan. Selanjutnya, ada beberapa program dirancang khusus untuk tinjau sistem untuk memastikan bahwa sistem memenuhi persyaratan keamanan dasar. Kedua, pindai kerentanan yang diketahui dan praktis konfigurasi yang buruk. Selanjutnya harus dilakukan setelah pengerasan awal sistem. Yang terakhir, diulangi secara berkala sebagai bagian dari proses pemeliharaan keamanan. Yang slide ke-7 ini, pencadangan dan arsip data. Dapat kita lihat, melakukan pencadangan data secara teratur adalah kontrol penting yang membantu menjaga integritas sistem dan data pengguna, yaitu mungkin persyaratan hukum atau operasional untuk penyimpan data. Di sini ada backup, proses dari membuat salin data secara berkala. Ada arsip, proses menyimpan salinan data lebih dari diperpanjang periode waktu dalam untuk memenuhi persyaratan hukum dan operasional untuk mengakses data masa lalu. Kebutuhan dan kebijakan yang berkaitan dengan pencadangan dan
pengarsipan harus ditentukan selama tahap perencanaan, yaitu tetap online atau offline, dan terakhir disimpan secara lokal atau diangkut ke situs yang jauh. Trade-off termasuk kemudahan implementasi dan biaya versus keamanan yang ketahanan yang lebih baik terhadap berbagai ancaman. Yang slide selanjutnya, pemeliharaan keamanan, yaitu proses menjaga keamanan terus-menerus. Pemeliharaan keamanan itu meliputi memantau dan menganalisis informasi logging, melakukan backup secara teratur, memulihkan dari gangguan keamanan, menguji keamanan sistem secara teratur. Yang terakhir, menggunakan proses pemeliharaan perangkat lunak yang sesuai untuk menambal dan memperbarui semua perangkat lunak penting, dan untuk memantau dan merevisi konfigurasi sesuai kebutuhan. Dan itu slide terakhir. Kurang lebihnya penjelasan dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.